Teman-teman, masa PSBB atau masa self-lockdown, karantina mandiri, adalah masa yang sangat menyenangkan buat saya. Kenapa? Karena di masa-masa ini, saya bisa lebih banyak merenung, bisa lebih banyak memikirkan banyak hal, bisa membaca buku-buku yang saya suka, bisa melihat program-program YouTube yang membangun saya. Nah, teman-teman, selama masa karantina mandiri ini, saya memikirkan beberapa pertanyaan penting, seperti kenapa hidup saya berakhir di titik ini? Kenapa saya tidak mencapai apa-apa dalam hidup ini? Apa yang salah dengan hidup saya? Mengapa saya tidak mendapatkan apa yang ingin saya dapatkan? Nah, teman-teman, di dalam masa perenungan tersebut, akhirnya saya menyadari bahwa kebanyakan masalah ditimbulkan oleh konsep berpikir yang keliru. Konsep-konsep yang masuk ke dalam pikiran saya. Teman-teman, terdengar sangat sederhana, tetapi sebetulnya ini adalah masalah yang serius. Kenapa? Sebab senjata kita yang utama adalah pikiran kita. Alat perang kita yang utama adalah pikiran kita. Jika elang mempunyai sayap yang kuat untuk melawan angin, mempunyai paruh yang kuat untuk mengalahkan musuhnya, jika harimau mempunyai cakar dan taring yang tajam, jika beruang mempunyai tubuh yang besar dan menakutkan, jika banteng mempunyai tanduk, ular mempunyai bisa, maka manusia mempunyai otak. Otak manusia adalah senjata yang paling dahsyat, yang sangat berbahaya, dan sekaligus bisa sangat berguna. Jika kita menggunakan otak kita secara maksimal, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Masalahnya, teman-teman, otak adalah alatnya. Otak adalah mesinnya. Konten otak itu yang akan menentukan outcome-nya. Jadi apa yang masuk ke dalam pikiran kita, itulah yang kemudian akan diproses oleh otak dan akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan input yang masuk. Jika input yang masuk adalah sampah, maka yang keluar juga adalah sampah. Jika input yang masuk adalah kenegatifan, maka yang keluar juga adalah kenegatifan. Jika yang masuk adalah konsep-konsep yang keliru, maka tidak heran jika kemudian ada pertentangan di dalam pikiran dan tindakan kita. Saya menggambarkan otak dengan pedang. Teman-teman, sebuah pedang akan sangat berguna jika pedang itu tajam. Tapi jika pedang itu berkarat, maka pedang itu akan gagal untuk melaksanakan fungsinya. Sebuah pedang yang berkarat tidak bisa digunakan untuk menebas dengan bersih. Itu sebabnya pedang harus selalu dalam kondisi tajam. Demikian juga dengan otak kita. Kita harus mempunyai kondisi otak yang terus tajam. Nah, di saat yang bersamaan, teman-teman, kalau kita menggunakan pedang sebagai gambaran, kalau kita mempunyai pedang dan kemudian kita ingin melakukan tebasan yang bersih, maka si pemegang pedang bukan hanya harus memiliki pedang yang tajam, tetapi juga harus memiliki sikap mental yang benar. Dia harus memiliki keyakinan pada apa yang dia lakukan. Dia harus mempunyai tekad yang kuat untuk apa yang dia lakukan. Nah, itu sebabnya, teman-teman, ketika keyakinannya goyah, ketika tekadnya tidak kuat, maka saya tanya juga akan penuh dengan keraguan. Teman-teman, apa yang ada di dalam pikiran kita, itu akan sangat menentukan bagaimana kita bertindak. Teman-teman, saya mendapati bahwa ada banyak konsep, ada banyak cara berpikir yang keliru, yang menghambat saya untuk mencapai kemajuan. Salah satunya adalah, misalnya contoh teman-teman ya, salah satunya adalah konsep saya tentang uang. Teman-teman, selama ini saya anti kaya. Saya anti kaya, saya tidak suka pada orang kaya. Bukan saya tidak membutuhkan uang, saya tetap membutuhkan uang. Karena bagaimanapun, teman-teman, susu tidak bisa dibeli dengan iman. Susu tentu dibeli dengan uang, begitu ya. Tarif listrik tidak bisa dibayar dengan iman, tarif listrik dibayar dengan uang. Nah, teman-teman, kita butuh uang. Oke, kita butuh uang. Tapi masalahnya, teman-teman,
kalau kita mempunyai konsep yang keliru tentang mengumpulkan uang atau tentang mendapatkan uang, maka kita tidak akan pernah punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, dalam hal ini saya agak bagaimana gitu ya, kalau melihat orang kaya gitu ya, saya kayaknya aduh kurang suka begitu. Jadi alih-alih ingin menjadi kaya, saya lebih suka menjadi sederhana. Saya bersembunyi di balik kesederhanaan untuk menutupi rasa tidak suka saya pada orang kaya, rasa tidak suka saya pada kekayaan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa saya anti kekayaan? Teman-teman, salah satu alasan kenapa saya anti kekayaan adalah karena saya takut jika saya menjadi kaya, maka saya akan menjadi orang yang sombong. Dan saya takut jika saya menjadi orang kaya, maka saya akan menyalahgunakan kekayaan itu untuk memuaskan hasrat saya, untuk memuaskan hawa nafsu saya. Nah, teman-teman, rasa takut inilah yang kemudian membuat saya enggan untuk menjadi orang kaya. Oke. Sampai kemudian di masa selama PSBB ini saya merenung dalam-dalam, saya bermeditasi lebih lama, saya memberanikan diri untuk berhadapan dengan konsep saya yang selama ini saya anggap benar. Saya memberanikan diri untuk mempertanyakan kembali segala keyakinan. Maka teman-teman, saya mendapati bahwa sebetulnya, kemudian ya setelah saya bermeditasi, saya mendapati bahwa sebetulnya kekayaan dengan moralitas adalah dua hal yang berbeda. Kekayaan dan moralitas adalah dua hal yang bisa saja tidak saling berhubungan satu dengan yang lain. Maksud saya begini, Anda bisa menjadi orang kaya yang baik hati. Anda bisa menjadi orang kaya yang altruis. Anda bisa menjadi orang kaya yang filantropis. Anda bisa menjadi orang kaya yang menggunakan kekayaan Anda untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Tapi di sisi yang lain, Anda bisa juga menjadi orang miskin yang punya hati jahat. Anda bisa menjadi orang miskin yang mungkin menghalalkan segala cara untuk bisa makan. Jelas ada orang kaya yang mendapatkan kekayaannya dengan cara yang tidak halal. Jelas ada orang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk mendatangkan keburukan buat orang lain. Tetapi ada juga orang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Jadi saya melihat teman-teman bahwa sebetulnya tidak ada kait-mengait antara kekayaan dengan moralitas. Oke? Kekayaan adalah konsekuensi logis jerih lelah seseorang. Sementara moralitas adalah pilihan-pilihan yang seseorang buat atas situasi tertentu berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Jadi teman-teman, saya melihat kemudian ketakutan saya adalah ketakutan yang tidak beralasan. Kita bisa menjadi orang kaya yang filantropis. Kita bisa menjadi orang sukses yang berbaik hati. Nah teman-teman, apakah dengan pikiran semacam ini saya kemudian dijamin jadi orang kaya? Jika teman-teman mempunyai pemikiran yang benar, dijamin teman-teman jadi orang kaya? Enggak juga. Tapi paling tidak dengan mempunyai pikiran yang benar, kita akan bertindak dengan lebih tegas, bertindak dengan lebih tepat, bertindak tanpa keraguan. Kita mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap apapun yang kita lakukan. Nah teman-teman, pengalaman ini membuat saya kemudian memikirkan ulang konten-konten YouTube saya atau konten IGTV saya. Teman-teman, saya kemudian berpikir alangkah baiknya jika kemudian saya mengorek kembali apa yang saya pahami selama ini. Mengorek kembali ajaran-ajaran yang selama ini diajarkan kepada saya, yang pada gilirannya ternyata tidak mendatangkan kebaikan buat saya. Teman-teman, ikuti konten ini. Ikuti suplemen jiwa di dalam secangkir kopi hari ini, supaya teman-teman bisa bersama-sama dengan saya melihat konsep-konsep apa yang ada di dalam pikiran kita yang sebetulnya menghalangi kita untuk maju. Teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe bagi yang belum, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan, dan bagikan kalau teman-teman mendapati bahwa konten ini berguna. Saya Ko Jim untuk suplemen jiwa di dalam secangkir kopi hari ini. By the way, hari ini saya nggak ngopi karena
hari ini saya udah menghabiskan gelas keempat saya untuk kopi. Tapi teman-teman, apapun itu, konten ini tetap suplemen jiwa di dalam secangkir kopi hari ini. Tetap semangat, stay healthy, stay safe, dan saya senang bisa melayani Anda.